Kan kita ngomongin life purpose and passion kan. Kalau Ibu Mary sendiri kan sepertinya ini living a very purposeful life. Mungkin yang pengen saya tanyakan statement dulu, apa sih life purpose-nya and when did you find it? When and how did you find it? Okay, thank you for that questions. Saya bersyukur karena di tahun 2008, berarti berapa tahun? 17 tahun yang lalu, I've discovered what is my life purpose. So my life purpose is to be significant as God's living miracle, to enjoy every single moment of my miraculous life with my loved one, and testifying my blessed life story to the world as a gift of love for myself and others. Wow, wow. Panjang ya? No, that is, you know, in a company biasanya ada vision, mission statement. You just did that for your life. Yes, awesome. I did. Thank you so much for sharing. Jadi itu satu kalimat yang very meaningful karena it was crafted dengan sepenuh hati, dan dari setiap choice of words-nya itu ada di situ karena I think that's how I want to describe my life and how I want to really live my life gitu. Dan itu sesuatu hal yang bagi saya itu menjadi mantra, menjadi kompas untuk saya mendesain apapun, apalagi khususnya keputusan penting dalam hidup ya. Ya, dan I make it like a very general seperti itu karena ya menurut saya ya that's the purpose of life kan. It's never ending. Jadi saya nggak mau mengkotak-kotakan menjadi sebuah profesi atau sebuah roles dalam hidup. Ya jadi so that is something that even until today, even though it's already 17 years, it still resonate. That's beautiful. In my life gitu until today. That's beautiful. Terus pertanyaannya, how did you find it? Ya, sebenarnya selalu semua itu berawal dari keresahan sih, keresahan hati. So sometimes kita harus grateful ya ketika kita merasa resah atau ada chaos in our lives. Sesungguhnya itu cara hidup untuk mengarahkan kita. Dan kalau kita embrace that moment, we will eventually find something yang memang the life want to show us gitu. So itu berawal dari sebuah keresahan hati di tahun 2007. Jadi ya, pada saat itu kalau kita looking back, I already managed to achieve my first million at that time at the age of 26. I'm very grateful to achieve my goals. Karena pada saat itu kan kita sama-sama tahun 98 ke luar negeri sebagai seorang perantau yang memang punya keterbatasan bahasa, finance. Satu-satunya yang membuat saya hidup itu cuma harapan bahwa masa depan saya akan jauh lebih baik dari keadaan saya. Jadi pada saat itu saya pengen punya mimpi, pengen jadi orang kaya, pengen jadi miliarder. I want to achieve my first million pada saat itu sebelum usia 30. So when I achieve it, of course very happy, very grateful. Tapi I realize something, 1 tahun setelah itu gitu, I felt that there's something missing gitu kan. Kok kayaknya lebih semangatan dulu deh ketika belum berhasil dibandingkan sekarang ketika hidup udah lebih nyaman, bisa melakukan banyak hal gitu. So dan disitulah merupakan trigger untuk saya bertanya gitu. So sebenarnya what is the purpose in life? Tujuannya untuk apa sih? Why am I here? Ya to be honest, di saat-saat itu sebelumnya saya nggak pernah tahu what is passion, what is purpose. Karena kan ya pikiran kita terbatas kan. Kita cuma tahu ya udah saya kerja punya tanggung jawab ya bekerja keras gitu. That first $1 million. Benar. Dan waktu itu buku-buku yang saya baca tuh buku-buku yang Unleash the Power Within gitu kan. Buku-buku yang tentang ya goal setting dan seterusnya. Nah, tapi during that time ketika saya mulai ada keresahan dan apa sih gitu, kenapa gitu ya, saya mulai mencari tahu dan mulai membaca buku yang lebih ke purpose driven life, The Alchemist gitu, yang lebih holistik dan ya what is life gitu, and why my purpose is here. Nah, tapi salah satu moment of truth-nya adalah ketika I realized that I have to upgrade myself. Nah, jadi waktu itu saya sign up sebuah course program judulnya Date with Destiny. Wow, Date with Destiny. Itu di mana tuh? Indonesia atau di luar? Itu Tony Robbins, tapi pada saat itu di Gold Coast. Nah, ini different ya, karena sebelumnya kan salah satu seminar yang pernah saya ikutin yang mengubah change my life itu Tony Robbins. Waktu itu Unleash the Power Within gitu kan, karena pada saat itu saya belum siapa-siapa, jadi saya tahu saya punya potensi dan saya ingin mengeluarkan potensi itu, dan itu kan berhasil. Nah, tapi ketika saya tahu bahwa ada Date with Destiny, I feel like okay, this is something that I really want to discover. Ya, dan true enough, jadi itu tahun 2007 saya sign up-nya, programnya baru ada di tahun 2008 di Gold Coast. Dan yang datang di situ itu adalah orang-orang yang memang udah sangat successful
Jadi kalau di program sebelumnya biasanya datang ribuan orang dan itu mereka orang-orang yang haus untuk sukses. Kalau Date with Destiny itu isinya kayak cuma ratusan, tapi itulah orang-orang yang udah successful, they are CEO, some celebrities, some high positions, tapi they're looking for their destiny. Dan ada 1 minggu itu ya Date with Destiny gitu. Jadi di si itulah ya kita dibawa di dalam sebuah proses untuk bisa lebih mengenal siapa kita, value-value kita, what is our needs. Karena kan kalau kita ngomongin tentang hierarchy of needs ada banyak dan seterusnya gitu. Dan disitulah saat dimana ya saya mulai merumuskan dan menjahit benang merah dan menuliskan the purpose of my life itu. Berarti itu di tahun 2008 ya? 2008. Dan perubahannya between 2008 ke 2017. What happened? Jadi tambahan, sorry. 17 tahun sampai hari ini. Sampai hari 17 ini. tahun 2025. Nah jadi dari sejak itu, ya sebenarnya pada saat saya ikut itu, saya lagi hamil. Jadi sign up-nya pas belum hamil, tapi pas saat itu lagi hamil baru beberapa bulan lagi. Jadi kayak udah morning sickness. ini the baby must be a warrior. The baby. yes. Nah tapi dari situlah saya mulai punya kejelasan. Jadi kan saya tahu itu my statement yang memang belum tahu mau jadi apa exactly karena kan saya juga nggak mau mengkotak-kotakan, tapi saya tahu itu yang meresonate dan kalau kita udah tahu kan berarti kita harus terus mengasah gitu kan. Because I believe life purpose itu bukan something that is found only, bukan cuma ditemukan, tapi itu sesuatu yang memang kita create with decision and action. Karena hidup kita kan adalah koleksi dari setiap keputusan dan setiap tindakan gitu. Totally agree. Nah, jadi itulah yang mendrive saya untuk mengambil keputusan tindakan. Nah, salah satu keputusannya adalah untuk go back to Indonesia. Makanya itu kan 2008 ya, 2008 tengah-tengah, terus 2010 ya itulah I decided the next 10 chapter of my life, I want to create millions, tapi bukan hanya millions of dollars, but positive impact to millions of people in Indonesia. Fantastic. Specific in Indonesia, dan in area of education yang menjadi callingnya saya. Karena kalau kita menelusuri lagi, ya ada banyak cara ya. Cuma kan kita harus tahu apa yang menjadi strength kita, passion kita, dan apa yang berguna dan mencari the cross line. The cross line. Ya, ada satu yang saya choose di education. Nah, jadi itulah salah satu alasan yang membuat saya berani menjual bisnis yang sudah saya bangun di Singapura. Mulai lagi dari nol, back for good. Itu kayak jualan baby. Tapi suami ya, sportif dari awal ya. Oh iya, totally. Maksudnya kita berdua sama-sama ikut yang Date with Destiny. He has his own life purpose which is totally different, tapi ya we complement each other. And disitulah akhirnya kita baru benar-benar tahu dan mencoba untuk bisa lebih in the flow dengan kekuatan kita masing-masing. Jadi ada banyak strategic decisions yang akhirnya berkembang dan menjadi seperti sekarang because of that moment and that trigger, that spark gitu. Awesome. By the way, ini power couple beneran sih, kemana-mana bareng aja kan. Thank you. Thank you for sharing. Appreciate it. Thank you for asking. I like what you said, decision and action. Karena ini buat anak muda sih mungkin ya. Karena banyak sekali yang nge-decide saya mau ini, but maybe not followed by the actions yang positif. Nah ini kita mungkin semoga sih teman-teman semuanya bisa ngelihat sih decisions followed by positive actions. Kenapa positif? Supaya dapat blessings dari yang di atas. That's true. Ya, dan kalau siapapun yang menonton ini terus mungkin wondering, wah kalau gitu saya belum nemu passion saya nih, saya belum nemu purpose saya. Jalan aja dulu, just do it. Betul, karena again maksudnya passion itu bukan sesuatu yang harus ditemukan karena nggak pernah hilang. Tetap ada di dalam dirinya kita. Tetap ada, tapi harus disadari, digali. Dan anyway, kalau sudah menyadari pun juga meaningless kalau kita nggak continually making decisions and action, karena hidup kita adalah kumpulan dari setiap keputusan dan tindakan kita kan. Ya nanti kita pertanggungjawabkan ketika kita bertemu sama yang memberikan kita hidup. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan.
tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.